Salam, selamat malam, Opa Oma PKLU CGPIB di mana saja berada. Semoga Opa Oma semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Malam ini kita akan melaksanakan program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Thomas Makapuan dari GPB Cimanggis, Depok. Kunci Daud datanglah, gapura surga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam ini kami diberi kesempatan untuk membaca Alkitab bersama Opa dan Oma PKLU GPB yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia ini. Terangilah akal dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami baca pada malam ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami Opa dan Oma PKLU GPB sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru Galatia pasal 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Opa Oma terkasih, mari kita ikuti renungan pada malam ini yang bertemakan lebih dari sekedar berarti, yang terfokus pada ayatnya yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dalam bacaan ini, orang yang berarti adalah orang yang bertolong-tolongan menanggung beban dengan sesamanya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa yang membuat seseorang itu berarti bukan sebatas prestasi yang dicapai ataupun karya yang dihasilkan, melainkan kesediaannya untuk bertolong-tolongan menanggung beban orang lain. Ajaran Paulus ini jelas bertentangan dengan apa yang dipahami orang pada umumnya. Pada umumnya, seseorang akan diukur berdasarkan prestasi yang dicapai. Semakin tinggi
dan banyak prestasi yang dicapai seseorang semakin berarti atau semakin penting dia dalam pandangan masyarakat. Lalu bagaimana reaksi kita jika dikatakan bahwa semua prestasi yang dengan susah payah kita capai maupun karya yang dengan kerja keras kita hasilkan tidak berarti apa-apa sebelum kita hidup bertolong-tolongan menanggung beban dengan orang lain? Pernyataan ini jelas meruntuhkan gengsi orang yang mengagung-agungkan prestasi ataupun hasil karyanya. Paulus juga mengatakan bahwa orang yang tetap merasa dirinya berarti, sekalipun ia tidak pernah bertolong-tolongan menanggung beban orang lain, orang itu menipu dirinya sendiri. Dari nasihat ini, kita menyadari bahwa tindakan mengupayakan kebaikan orang lain merupakan hal yang jauh lebih berarti dari prestasi maupun hasil karya seseorang. Prestasi itu penting. Prestasi adalah pengakuan dan penghargaan yang dibutuhkan orang pada akhir kerja keras dan usahanya yang jujur. Akan tetapi, apalah arti prestasi jika hanya untuk membanggakan diri, mendapatkan penghargaan dan pengakuan, tetapi sama sekali tidak digunakan untuk menolong orang lain? Secara tidak langsung, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa penghargaan dan pengakuan orang terhadap kerja keras kita merupakan modal kita untuk menolong orang lain. Dengan kemampuan yang sudah terbukti, artinya kita pun mampu bertolong-tolongan menanggung beban orang lain. Demikian perenungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kalvari, di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di malam ini kami semua Opa dan Oma sudah dapat mengambil bagian dalam program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat untuk menuntun kami agar selalu bertolong-tolongan dengan orang lain dalam keseharian kami. Kami berdoa bagi gereja kami GPB beserta Dewan Pelkat PKLU agar mereka dapat melaksanakan program-program kerja untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua, Opa dan Oma, di seluruh GPIB di mana saja kami berada. Kami berdoa bagi pergumulan Opa dan Oma, mungkin mereka sakit atau mungkin mereka punya kesulitan dalam perekonomian. Tuhan, lawat mereka, berikan jalan keluar supaya apa yang menjadi pergumulan mereka semua bisa teratasi karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Malam ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Maha tahu bagaimana kondisi dan bangsa negara kami yang dihadapkan dengan berbagai masalah dan kesulitan.
Oleh sebab itu kami mohon Tuhan berikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, serta semua lembaga-lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, supaya mereka dapat bekerja sama untuk menuntaskan semua masalah yang ada di dalam bangsa dan negara ini yang mendatangkan sukacita bagi masyarakat dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Terima kasih Bapa, jadilah seluruh kehendak-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih bagi Opa dan Oma yang sudah mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Sampai jumpa di program berikutnya.